Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Sanda, dosen IPB University dan pemilik Esa Flora. Saat ini saya akan bicara mengenai jasa pembuatan formula hormon untuk berbagai tujuan. Jadi sudah sebagian dipahami bahwa di dalam pembudidayaan tanaman maka kita perlu menumbuhkan tanaman tadi itu dengan baik. Dan untuk bisa menumbuhkan baik, maka salah satu zat yang sangat diperlukan dari 10 zat yang diperlukan dalam pertumbuhan tanaman itu adalah hormon atau ZPT. Hormon atau ZPT ini adalah driver, ya sopir, pengendara yang mengarahkan pertumbuhan tanaman. Kenapa kita perlu mengarahkan pertumbuhan tanaman? Karena seringkali tanaman tersebut terjebak dalam arah pertumbuhan yang tidak kita inginkan. Jadi sebagai contoh, kita ingin bertanam budidaya jahe merah. Setelah 9 bulan atau lebih kita senang karena jahe merah kita rimbun dan sebagainya, tapi ternyata pada waktu kita panen, rimpangnya sangat sedikit. Demikian juga pohon buah kita sudah mengharapkan berbuah, tapi yang ada justru daunnya yang rimbun, yang tanamannya yang besar, dan ya rimbun lah gitu ya, sehingga malah buahnya tidak ada, tidak berbunga-bunga. Nah, kondisi yang seperti ini itu disebabkan karena dominasi pertumbuhan vegetatif ya. Sedemikian kuatnya pertumbuhan vegetatif, maka tumbuhan tersebut, tanaman tersebut tidak mampu merubah ke arah pertumbuhan generatifnya atau tidak mampu berbunga dan berbuah. Nah, ini perlu mendapatkan bantuan dari kita untuk menyetop pertumbuhan vegetatifnya dan mengalihkan pertumbuhannya ke arah generatif. Nah, itu memerlukan kemampuan di dalam kita mengendalikan arah pertumbuhan tanaman tersebut. Dengan pemahaman mengenai sifat dan karakter hormon dan kita mengetahui siklus pertumbuhan tanaman, maka kita mampu mengarahkan dan mengoptimalkan produktivitas tanaman tersebut pada tujuan yang kita inginkan. Nah, untuk itu maka kita perlu membuat suatu formula hormon yang mampu membuat si tanaman tadi itu sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi sebagai contoh misalnya, zaman ini sedang rame Monstera variegata. Maka bisa kita buat suatu formula bagaimana tanaman monstera tadi itu bisa tumbuh dengan sehat, dengan baik, mampu menumbuhkan daunnya dengan cepat dan besar dan sehat. Itu juga bisa kita buat formulanya. Jadi kalau pertumbuhan daunnya tadi itu kita bisa percepat, misalnya 1 bulan itu 1 menjadi 1 bulan itu 2, kalau dia monstera variegata berarti kita sudah mendapatkan keuntungan 2 kali lipatnya. Oleh sebab itulah makanya kita bisa membuat formula tadi itu gabungan antara hormon sitokinin dengan misalnya gabung lagi dengan hormon sitokinin juga banyak macamnya. Maka arah dari formula tersebut adalah bukan ke arah pembuatan titik tumbuh, pembuatan banyaknya cabang, tapi bagaimana kita membesarkan satu tapi banyak ke atas. Nah, itu konsentrasinya rendah tapi kuat. Nah, bagaimana rendah tapi kuat tadi itu kita bisa menggabungkan misalnya jenis hormon sitokininnya BAP, benzoylanimanpurin, dengan TDZ, tidiazuron. BAP-nya kira-kira rendah aja kita kasih misalnya sekitar 1 sampai 2 mg per liter. Kemudian TDZ-nya kita kasih 0,5 mg per liter. Untuk mempercepat pertumbuhannya, maka kita, tadi itu kan konsentrasi sitokininya tadi itu tinggi. Dan yang perlu diingat di garis bawahi bahwa hormon sitokinin tinggi itu mampu menghambat dan menyebabkan kematian akar. Ini yang harus hati-hati. Maka kita perlu mengantisipasinya. Nah, ini yang perlu saya kasih tahu, bagaimana kita mengantisipasi dampak negatif dari pemberian hormon sitokinin atau hormon ini. Kita harus memberikan konsentrasi hormon lawannya tadi itu dalam konsentrasi rendah. Jadi kalau misalnya kita memberikan hormon sitokinin
untuk tujuan tadi itu menumbuhkan tunas, kita kasih dalam konsentrasi yang kuat, maka kita wajib memberikan hormon auksin dalam konsentrasi rendah. Jadi kita berikanlah auksin tadi itu, misalnya kita gunakan IBA 0,3 atau 0,1 mg per liter. Nah, penggabungan auksin dengan sitokinin itu bersifat kontra. Untuk mempercepat pembelahan sel, akibat yang kontra ini kita berikan gibberellin. Tapi kapasitas gibberellin di sini yang kita gunakan adalah dalam kapasitas untuk mengeliminir sifat kontra auksin dengan sitokininnya dan mempercepat pembelahan sel. Sehingga gabungan dari keduanya tadi ini tidak menyebabkan dia dorman, tidak menyebabkan dia menjadi lambat. Tapi dengan adanya gibberellin dia tetap tumbuh dengan baik. Akarnya tumbuh, apalagi tunasnya bisa tumbuh dengan baik besar ya. Nah, kalau kita mau lebih spektakuler lagi, kita tambahkan sedikit di situ kolkisin. Jangan banyak-banyak. Kenapa? Karena kolkisin masuk dalam kategori zat penghambat. Jadi kita masukkan di dalamnya kira-kira 0,5 mg per liter. Maka jadilah formula untuk menghasilkan daun yang cepat tumbuh, yang banyak, yang besar, dan sehat. Terima kasih.